Jadi malam ini kita bakal ngobrolin Sun Mori. Makin rame, makin jadi ajang show off. Udah gak usah munafik lah. Oh iya itu Kenapa? Setengah jalan. Pohon tumbang. Kita tuh punya part dalam meramaikan Sun Mori. Kalau hobi kita kayak kriminal gitu loh. Terus bener loh bikin kayak Zero Accident lagi. Gua nggak nyalain fotografer mah adalah bentuk kreativitas. Hello guys, what about the heck guys? Selamat malam semuanya. Welcome back again to my channel. Yeah, welcome back again to my channel guys. Ayo juga mau lagi comment my brother and my sister. Yeah. Aduh lupa, ini bensinnya. Ternyata satu bar. Dan depan dari Rida nih guys. Rida motovlog, bukan motovlog deng. Kalian nggak mau disebut motovlog ya? Nggak mau, Rida aja. Keren ya gerdanannya Rida ya. Pakai las WTH. Jaket WTH juga ya? Oh iya, Petrovka ya. Manjijau, keren banget. Oke, kita sekarang mau naik ride lagi. Ini hari tanggal berapa sekarang? 28. Ini hari Minggu guys. Tanggal 28 ini hari Minggu malam-malam. Naik ride malam Senin. Kemana? Ke Jayagiri deh kayaknya ya. Cuaca oke lah ini. After hujan seharian Bandung, katanya lebat banget ya di kota itu. Dan langsung pada banjir dan pada tumbang. Di Stasiun Bajuri itu pohon tumbang itu tempat jalanan yang biasa kita lewatin juga tuh gila. Gak nyangka juga. Tapi emang di situ rindang banget di DU. Di Batu Ukur. Oh, Batu Ukur. Iya pasti DU. Maksudnya Bandung itu emang ya udahlah pohon mah tetap dipelihara gitu. Enggaknya yang rawan-rawan itu ditumbangin dulu. Kalau kelihatan rawan baru tumbangin, tapi jangan ditebang terus gersang gitu. Aduh gak asik liatnya. Bandung kan terkenal dengan asrinya. Harus dipertahankan itunya loh guys ya. Jadi malam ini kita bakal ngobrolin random apa yang akan terjadi. Apa yang udah terjadi ke belakangan ini. Terutama tadi guys, Sun Mori. Mau pada track day gaya orang-orang mah. Pada track day ini dirimu tuh track day aja mau balapan pakai NMAX ya. Udah helmnya AGP, buset, knalpot racing, gue standar guys. Ini geber lagi, keterima. Enggak, itu mah gue minta endorsean guys. Oh minta endorsean ya. Ya kalau ada endorsean diterima knalpotnya ya. Diterima, dipasangin. Makanya aku bilang juga tunggu aja 3 bulan pasti udah berubah. Ya udah langsung Sun Mori mending standaran dulu. Kadang-kadang ganti pasang udah gitu aja lah. Ya. Hijau. Yeah. Baik. Mari kita ngobrolin hal-hal yang terjadi kebelakangan ini yang heboh. Oke, yang terakhir banget itu ya itu tadi, terutama yang Sun Mori itu ada raja yang benar-benar besar-besaran dan rajanya itu kali ini ya katanya sadis. Polisinya tuh kayak langsung ngangkut motor. Mau moge mau mochil, intinya sih katanya yang knalpotnya non standar gitu loh, knalpot racing apapun dihajar. Gak tau nih kalau spion plat nomor kayak gitu nggak tahu. Tar banyak sih yang DM nih ya ke gua minta pendapatnya seperti apa. Tadinya kan gue juga mau Sun Mori itu rencananya pengen ngetes ini doang GoPro gitu, karena GoPro gua sekarang settingannya baru, mountingnya baru. Enak banget ini ya. Gue ngebut loh tadi sebenarnya, tapi ngebut dalam artian gue tahu situasi dan gue enjoy my moment gitu loh men, tidak bahayain orang ya. Kalau sepi, kalau rame santuikan gitu ya, leres ya samuhun. Kalau gue ngebahas hal kayak gini tuh agak tricky, agak bingung gue nyeburnya karena gue harus bisa memposisikan diri gue senetral mungkin gitu anjay. Kalau menurut gue permotoran saat ini emang lagi tidak kondusif. Iya, dipantau terus. Kalau dibilang kacau iya. Ada apa dikit langsung hinaannya gede. Tapi kalau istilah RIP Sun Mori enggak deh kayaknya. RIP permotoran juga enggak. Permotoran dan Sun Mori itu bakal tetap ada. Mungkin formatnya bakal berubah, gue nggak tahu. Dulu kan format Sun Mori ya cuma silaturahmi, menikmati alam, riding. Nggak dipungkiri emang ada ngebutnya kalau lihat situasi gitu kan. Nah, makin kesini makin ramai, makin jadi ajang show up. Udah gak usah munafik lah. Gue juga kalau emang style riding gue juga pingin show up gaya gue gitu loh. Gue nggak munafik gitu men. Cuman kalau dipikir-pikir ada hal di mana orang-orang itu nggak bisa kontrol diri. Gaya mah nggak masalah. Gue kontrol diri itu misalkan suatu hal yang membahayain orang, dilakukan terus menerus kayak gitu. Apakah itu? Apa coba? Ngebut yang bahayain lah gitu misalkan. Terus ya bisa lah ya. Bolak-balik kayak gitu mungkinnya. Terus ini hal kecil, geber loh. Menurut gue sih malu-maluin lah kalau geber. Misal dulu kan banyak yang keluar dari KFC langsung geber. Keluar dari 72 langsung geber. Udah nggak usah lah. Itu kan masuknya masih area yang ramai gitu kan. Jadi orang-orang tuh kayak apa-apaan sih ini, mau pamer tapi ujungnya kayak norak gitu, kayak malah dibenci orang. Anjing. Ngerem mendadak. Gitu gimana ya? Nah, itu hal yang jadi kayak gitu terulang-ulang. Nah,
Gimana ya, gue susah makanya gini ya, karena gue ngerasa mungkin gue bagian dari part of Sunmori yang meramaikan, jadi orang-orang jadi ikut rame gitu. Kadang-kadang gue ngerasa bersalah gitu juga gitu loh guys. Terus ada sih yang sok suci gini-gini, nggak kayak gue dulu. Ada lah ya, misalkan orang-orang nih ya, wah gue rindu kangen Sunmori tahun segini-gini, waktu itu gue gini-gini. Ya gue juga tahu orangnya itu tuh kayak gimana dulu bawanya, itu cobain orang kali. Maksudnya setiap orang tuh punya peran gitu, meramaikan yang namanya Sunmori, ya kan? Bener, di Bandung, iya. Kita mau fokusin ke Bandung ya, misal ke Lembang gini. Semenjak Covid dimulai, gue jarang banget yang namanya Sunmori. Kalaupun kemarin juga cuma sendiri, itu pun motor standaran. Pengen enjoy the real Sunmori, gue pengen menikmatin apa yang namanya philosophy riding, anjay. I feel good. Yeah guys. Di mana? Di belakang. Oh, belakang aku. Yuk, setahun kebelakangan ya, ini udah makin gak kondusif. Ujung-ujungnya bakal ada kejadian. Sejak pandemi sih makin Sejak pandemi itu makin kayak makin parah lah. Dan gue berpikir ini bakal ada kejadian-kejadian, dan emang bener. Makin kesini makin parah dan terulang terus. Ini pendapat Rida mana? Ini pendapat Rida dari mata awam seorang lady biker asal Bali. Asik. Di Bandung juga baru setahun kebelakangan kali ya, jarang banget Sunmori juga. Gimana pendapatnya? Waduh, ada apa ini? Itu aja loh. Mbak, mobil pemadam kebakaran. Kayaknya ada pohon tumbang nih. Pohon tumbangnya. Loh, kayak naon aku pengen ngomong, di bawah ini kali ya? Di mana sih? Oh iya itu Kenapa? Di tengah jalan. Pohon tumbang? Iya, di bawah tapi di bawah. Wow. Ayo guys, langsung maju aja guys. Ya, nggak usah ditonton ya. Tonton guys. Cukup tahu aja guys. Iya. Sudah ya. Menurut aku, mana ya? Ya aku mah kembali ke oknum yang sih kasihan jadi. Ntar tadi pada berisik ya. Nah, biar mereka duluan. Seharusnya kita bisa melihat loh ya, berbagai macam kejadian terakhir kebelakangan ini. Yang paling heboh ring 1 nggak sedikit, dan kejadian yang kayak kesini kayak tilang tadi segala macam, yang katanya Sunmori mau dilarang. Nggak sedikit yang nyalahin gara-gara motovlogger yang ring 1 itu. Oke guys, gue nonton videonya tapi bentar doang, gini. Tapi gue udah cukup tahu dari semua orang, dari berbagai macam info. Udahlah gitu, maksudnya gak ngerti lah gue pingin nyalahin iya sebenarnya. Tapi gue harus netral. Gue kalau gue lihat cara penyampaiannya, emang orangnya cari pembelaan sebenarnya. Cuman dipikir-pikir sekali lagi dah, setiap orang punya hak untuk membela diri, benar kan? Ya. Kita pun misalkan terdakwa ya, terbukti bersalah gitu kan, ada pembelaan di pengadilan, itu hak orang. Ini dulu pom bensin. Jadi ya udahlah, itu udah terjadi. Kalau menurut gua udah nggak usah nyalahin lagi. Sekarang bagaimana kitanya aja, karena seperti yang gue bilang di awal, kita tuh punya part dalam meramaikan Sunmori. Jangan soal-soal suci. Ngisi bensin heula nya. Enggak. Oke, lanjut guys. Sampai mana tadi? Oh ya, jangan, nggak usah lah ya. Yang terjadi udah terjadi. Nggak usah lah kita kayak masih nyalahin. Karena emang bener tidak sedikit loh yang nyalahin gara-gara ring 1. Semua permotoran, persunmorian, per night ridean tuh jadi kayak bener-bener disorot pisan gitu loh. Iya benar. Geng motor tuh jadi. Ya, bener. Bukan geng yang gimana ya? Kalau yang balapan liar ya silakan. Kayak yang. Tapi untuk yang kayak kita santai gini nih. Itu kan jadi dilirik juga, jadi nggak enak. Benar. Kayak seolah-olah hobi kita itu kayak kriminal gitu loh. Benar. Padahal kan hobi itu kreativitas kita ya. Masalah knalpot juga ya, harusnya kan dari polisi juga ada DB killernya. Ya sebenarnya dari kitanya juga gini, kalau emang dimodif ya berarti harus siap ya kan. Benar. Cuman kalau misalkan modifnya masih dalam takaran yang kayak wajar, dalam artian spion ya, tetap pakai spion kan. Ya menurut gue sih harusnya nggak apa-apa ya kan, karena spionnya masih ada gitu. Terus knalpot, kalau suaranya emang masih masuk wajar desibel, harusnya sih diukur pakai alat desibel. Jangan mentang-mentang knalpotnya beda langsung aja disikat gitu. Kalau misalkan hanya karena berubah knalpot terus langsung disita, itu bener namanya membunuh kreativitas loh. Bener juga, karena aftermarket itu kreativitas orang loh itu. Iya, produk lokal kreativitas yang bisa menghasilkan, yang bisa menambah pekerjaan setiap orang. Itulah lingkarannya nggak jelas. Jadi gue juga bingung guys soal itu. Ini banyak loh yang naik ride juga nih, kayak kita tuh pingin naik ride, enjoy Lembang malam hari. Sunmori juga masih pingin santai. Kayak dulu ya, tahun kemarin juga sempat ada raja yang sangat heboh tuh ya, pas pandemi. Itu videonya gua ada guys, belum diupload juga. Gila, ya Allah, nanti gua upload deh. Di situ juga cuman diusir doang, suruh pulang, tapi dengan gaya yang keras banget. Di anjing. Iya, ngomongnya kasar, anjing terus bawa pentungan segala macem. Tapi kan diusir doang. Sejak itu gua ngaca, makin kesini kayaknya makin gak kondusif lagi lah. Kayak orang-orang tuh tetap aja gitu, hajar aja Sunmori lagi. Gua nggak nyalahin ya, Sunmori mah nggak boleh, itu hak kalian. Tapi harus tahu diri kapan harus nahan diri lah, maksudnya nahan diri kapan nggak Sunmori dulu. Harusnya tahu, cuma gini mulu makin parah ya. Bener juga, sempet lah yang masalah knalpot digeprek, ujungnya sekarang ditilang. Sekarang mah mencoba aja lah ya, meminimalisir yang namanya sesuatu yang kayak
ini disorot nih, ya udah itu berarti dikurangin. Sering-sering pakai knalpot standar aja dulu. Terus kebut-kebutannya mungkin tahan dulu, wili-wilinya tahan dulu, ya mungkin kayak gitu. Oke, kalau dari gua sih gua mencoba menghindari dulu, mencoba mengkondusifkan keadaan. Kalau tidak bisa mengkondusifkan keadaan, setidaknya mengkondusifkan diri dulu gitu dari kejadian-kejadian yang tiap minggu. Gitu sih guys ya. Gua juga bingung sih ngomongin hal kayak gini karena ya motor adalah hobi gua gitu, dan gua suka banget juga ngemodif motor ya. Tapi gue juga adalah motor standar, ini masih standar. Riding gue nggak bakal putus gitu. Ini hobi gue, standaran aja dulu ya, biar kondusif dulu aja gitu loh. Oke, gimana solusinya Rida Motovlog? Dunia permotoran lagi disorot. Secara umum, secara khusus, Lembang emang nggak kondusif gitu. Gimana pendapatnya? Kalau aku mah, ya kenapa harus ke Lembang? Betul banget tuh. Kenapa harus ke Lembang? Banyak banget destinasi guys. Kalau mau geber-geber, udah main trail aja. Itu betul, udah paling bener. Kalau mau menikmatin riding ke Lembang ya udah standaran aja gitu. Datang ke sana silaturahmi, mie goreng, mie ayam. Ada mie ayam nggak? Anjing. Ya kan sebenarnya mah banyak hal. Itulah cara mengkondusifkan diri. Jika kita tidak bisa mengkondusifkan keadaan, kondusifkan lagi diri sendiri. Asik. Ya kita bahas santai aja. Udah tahu rawan masih aja gini, hajar-hajar aja. Kayak nggak ada tempat lain aja, heran aku. Ya loh, Bandung tuh banyak banget destinasinya sebenarnya. Gue pengen ke 72 cuma dapat di foto, ya foto ya sendiri. Ah bener-bener. Ya kan orang iya sih. biasanya nggak sendiri. Sebenarnya salah satunya ngaruh sih di situ ya. Gua nggak nyalain fotografer mah adalah bentuk kreativitas. Teman-teman gua banyak fotografer gitu. Ya balik lagi ke diri sendiri gitu. Kalau emang nggak mau dikena razia, ya jangan sunmori dulu aja sih, simple. Karena gua lihat fotografer juga motornya standaran kebanyakan gitu, masih standaran aja gitu. Mereka hanya pengen foto, that's it. Itu kreativitas mereka gitu. Nah kita kadang-kadang ketika ingin dipoto, pingin gayanya yang wah, pingin motornya yang racing abis. Pas keluar dari 72 geber-geber aja, ya udah itu jadi laporan masyarakat sekitar dah. Akhirnya selamat deh. Selamat deh masuk laporan ujung-ujungnya. Udah mengkondusifkan diri sendiri aja. Mau kenceng tapi standar Aerox guys. Asik. Tapi tetap keren gitu, kenceng standar tapi tetap keren ya Aerox. NMAX juga keren. Semua motor keren kok. Aduh, kemana-mana gitu jadi. Tapi untuk masalah konten kreator yang bikin video-video yang tidak mikir dampaknya, menurut kamu gimana tuh? Apa? Gimana? Kan sekarang banyak konten kreator yang bikin video ini kayaknya viral deh gitu loh, gua upload aja deh gitu. Yang kayak kemarin kayak ring 1 viral. Oh. Nggak viral ya, itu bahasa Inggris tuh, nggak viral. Nah, pakai P lagi. Mereka tuh kayak nggak berpikir dampak ke depannya gitu loh. Harusnya kan tahu ya. Maksudnya ini kan kayak ring 1, apa nggak tahu kali ya yang uploadnya itu ternyata itu ring 1. Gua nggak ngerti deh. Nggak tahu dah. Tapi gue yakin orangnya pasti tahu lah daerah itu daerah kepresidenan Ya, gitu loh. pastinya. Harusnya kalau kayak gitu udahlah, gak usah diupload sebenarnya mah. Tahu ujung-ujungnya kan dia ngeliat videonya. Ya nggak ada, tapi kan dia harus lapor ya. Nggak wajib lapor itu kan kalau salah. Oh dia harus jelpor. Ya, pokoknya dia berapa kali diperiksa gitu. Oh ya. Itu ada dampaknya. Ya gini lah, udahlah ya. Maafin aja udah. Itu udah terjadi. Sekarang saatnya bagaimana kita berbenah diri. Asli. Harusnya bener loh bikin kayak zero accident lagi. Malah gue tuh pengen adain Sunmori, tapi kita motornya standaran aja knalpotnya. Ridingnya tuh under 50 kpj gitu. Jangan sampai di atas 50. Ya itulah pendapat gua guys. Gue sebenarnya banyak banget yang pengen gue omongin gitu. Tapi yang namanya motovlog kayak gini gua harus sekali tag dan gua keluar apa yang saat ini gua ada di pikiran gua gitu. Sebenarnya kalau ada waktu gue pingin banget bikin skenario yang benar-benar komprehensif, yang benar-benar ngena gitu loh. Ya ini juga nih, banyak juga yang nyalahin bocil-bocil. Secara iya Aku sih. tadi pengen ngomong gitu sih. Oh gimana. Karena Iya ya sih. orang tua sekarang juga kayak ngasih anaknya motor saat belum usianya cukup gitu loh. Iya sih benar. Yang namanya benar, yang namanya bocil atau masih baru beranjak emosinya. remaja, emosinya beda, kelabilitasnya beda. Yang ada pengennya show up. Itu benar sih. Benar. Jadi itu bisa dibenarkan gara-gara ya adik-adik kita ini kena imbasnya juga. Tapi gini loh, kita sebenarnya kayak kan gue juga bersalah gitu loh. Apakah gara-gara mereka melihat kita gitu? Nah, dia tuh pengen kayak kita gitu misalnya. Jadi kita salah juga dong berarti. Jadi gimana? Apa kita nggak usah motoran sama sekali gitu? Nggak lah, nggak gitu juga. Kalau emang dia tahu aturan atau enggak orang tuanya emang tegas. Oh iya sih. Jangan dulu ya, jangan gitu. Ya juga ya. Balik ke keluarganya dia, ke Ya. diri pribadinya dia dan keluarganya dia juga sih sebenarnya. Jadi gimana pendapat kalian guys? Komen belau aja deh. Tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti yang kayak gini. Sebenarnya menurut gue ya guys ya, kayak gini tuh ada dari dulu. Cuman beda zamannya. Karena sosial media. Ya, sekarang zaman sosial media gampang ke up, gampang naik, gampang viralnya. Orang gampang kepancing yang awalnya biasa aja jadi ikutan emosi. Ya itu dia. Infonya A jadi Z gitu kan. Kadang
si akun-akun sosmednya itu kan menghiperbolakan itu. Oh iya bener lah, bener juga Iya. sih. Kadang-kadang akun repost itu juga menghyperbolik keadaan. Itu malesnya sih. Berarti tetap ya solusinya balik ke diri sendiri. Kita harus bisa menyaring info yang masuk. Jangan nyari masalah kan. Mending jangan jadi masalah, cukup tahu. Dan masalah misalkan kita mau ridingnya, ya seperti tadi gua bilang, kalau kita tidak bisa mengkondusifkan keadaan, cobalah untuk mengkondusifkan atau menahan diri kita sendiri gitu. Tuh. Setiap apa yang kita lakukan hari ini pasti ada akibatnya. Maksudnya kalau kita modif ya siapa aja resikonya. Udah guys, cukup dulu video kali ini. Jangan lupa komen pendapat kalian kayak gimana. We'll catch you again later guys. Until my next video and have a great night. Bye bye. Muni anteng saya. Main game ah. Bocah enak. Muni konsen